Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Venda Realita Tarigan dengan NIM 2501026148, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan atau pemaparan materi dengan tema Mikro versus Mega Influencer dengan judul Mikro atau Mega, memilih strategi influencer yang tepat untuk bisnis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui dahulu, ketika sebelum ada media sosial, itu kan kita kalau mau mendapatkan informasi suatu barang atau informasi apapun, itu pasti kita taunya dari televisi, koran, atau radio. Dan ketika mereka memberikan penawaran berupa produk melalui 3 media tersebut, pasti masyarakat akan percaya pada media tersebut atau pada perusahaan yang memberikan promosi. Tetapi pada saat ini, ketika influencer itu sudah merajalela di mana-mana, masyarakat sekarang lebih cenderung mempercayai satu influencer dibandingkan promosi yang tersedia di TV, iklan, ataupun radio. Karena influencer ini mereka rata-rata memberikan promosi produk dari endorsement, dan banyak influencer itu yang ketika memberikan promosi kepada netizen itu mereka melakukan testimoni terlebih dahulu. Jadi banyak netizen yang lebih percaya kepada influencer pada saat ini untuk membeli sebuah produk. Nah, di Indonesia saat ini kenapa strategi influencer itu sangat krusial di era digital? Alasan yang pertama adalah pergeseran perilaku konsumen. Nah, 76% pengguna media sosial di Indonesia itu setidaknya mempercayai satu influencer. Nah, pastinya dari kita itu punya dong satu atau beberapa influencer yang kita percayai, entah karena dia memberikan konten yang positif atau karena dia mempromosikan produk dengan baik, sehingga netizen yang menonton promosi produk yang diberikan influencer ini mereka percaya gitu. Contohnya itu seperti tagline Tasya Farasya Approve. Nah, Tasya Farasya ini adalah influencer yang terkenal dengan promosi kecantikannya, dan bahkan ia punya brand kecantikan tersendiri, brand kosmetik gitu. Nah, ketika Tasya Farasya ini memberikan promosi mengenai suatu produk, itu masyarakat banyak yang sudah percaya sama promosinya dia. Kenapa? Karena untuk mendapatkan tagline Tasya Farasya Approve itu aja, nggak semua produk bisa kayak diberikan tagline itu gitu. Dan ketika Tasya Farasya ini melakukan promosi produk tertentu, itu pastinya masyarakat akan langsung beranggapan, oh berarti Tasya Farasya Approve artinya produk ini bagus gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk personal branding yang dibangun oleh seseorang, sehingga masyarakat itu sudah tahu nih kalau dia ini sangat identik sekali dengan produk kecantikan atau kosmetik. Jadi dengan personal branding yang dia punya, ia bisa memikat pembeli atau menarik pembeli dari video atau foto promosi yang ia tayangkan di media sosial. Dan contoh lainnya seperti Rachel V-nya. Nah, Rachel V-nya ini kan udah dikenal banget nih sama masyarakat. Ia adalah selebgram yang udah lama banget terjun di dunia maya. Jadi Rachel V-nya ini, kalau yang dari saya lihat, dia itu lebih cenderung kalau promosi makanan atau minuman itu lebih menarik di netizen. Kenapa? Karena cara dia makan, cara dia minum, mempromosikan makanan atau minuman yang dia tayangkan di media sosial, itu banyak komentar netizen yang seolah-olah mereka itu kayak tertarik gitu untuk membeli makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh Rachel V-nya gitu, teman-teman. Yang kedua adalah kekuatan IWAM atau Electric Word of Mouth. Jadi IWAM ini apa sih, teman-teman? IWAM ini adalah suatu promosi atau tindakan promosi yang dilakukan oleh seorang influencer atau seseorang di media sosial.
Dan di sini audiens modern skeptis terhadap iklan konvensional, namun reseptif terhadap rekomendasi personal. IWAM ini seperti yang saya katakan sebelumnya, itu contohnya seperti promosi suatu produk di TikTok atau unboxing produk di YouTube. Nah, masyarakat itu atau netizen sekarang itu mereka lebih percaya kepada influencer atau orang-orang yang melakukan promosi melalui media sosial daripada melalui TV, iklan, atau radio. Dan netizen itu percaya bahwa ketika seorang influencer atau seseorang itu sudah mencoba produknya dan mereka mempromosikannya ke media sosial, netizen itu rata-rata akan percaya, oh influencer ini atau orang ini udah memberikan testimoni nih, dia sudah menggunakan produknya, dan itu bisa menarik netizen untuk membeli produk yang sama gitu teman-teman. Yang ketiga ada fokus metrik baru, pergeseran dari sekedar metrik brand awareness menjadi metrik finansial terukur seperti ROI, return on of investment, dan konversi. Nah, fokus metrik baru ini penjelasannya adalah kalau perusahaan itu ketika melakukan promosi iklan di zaman dulu ya, itu mereka lebih melihat seberapa jauh atau seberapa luas penayangan iklan mereka itu dan seberapa banyak masyarakat atau netizen yang menonton iklan mereka. Tapi sekarang perusahaan itu lebih melihat ke engagement seperti like, komentar, dan share. Terus mereka melihat gimana caranya mereka bisa berinteraksi dengan konsumen lebih dekat sehingga bisa menarik minat konsumen gitu. Terus seberapa banyak penjualan produk yang terjual kepada netizen atau konsumen gitu dari iklan mereka. Kalau dahulu kan mereka cuma ngelihatnya dari berapa nih banyak penontonnya yang nonton iklan sama menjangkaunya seberapa jauh. Tapi kalau sekarang mereka udah ngelihatnya kayak ke engagement, lebih kayak ke bisnis gitu sih teman-teman, karena kan memang mereka berbisnis nih. Jadi mereka udah ngelihatnya itu kayak nggak cuma sekedar berapa banyak nonton aja, tapi udah ngelihat kayak like, komentar, share-nya gimana nih? Ada kemajuan nggak? Ada kenaikan penonton nggak nih? Gitu. Terus uh, gimana caranya mereka bisa narik minat konsumen itu? Gitu, teman-teman. Terus yang keempat adalah tujuan presentasi, memberikan landasan analitis untuk menentukan strategi berdasarkan target, tujuan, dan anggaran. Memberikan landasan analitis untuk menentukan strategi berdasarkan target, tujuan, dan anggaran. Ini kurang lebih sama kayak yang saya bilang. Itu mereka melakukan promosi itu salah satu tujuannya adalah untuk mempresentasikan atau mengenalkan produk mereka, entah itu produk yang sudah lama terbit atau yang baru saja. Tapi biasanya kalau untuk tujuan presentasi itu pastinya untuk launching produk baru biasanya. Dan ketika mereka sudah mempresentasikan atau memberikan iklan tentang produk barunya mereka, itu biasanya perusahaan akan melihat nih target, tujuan, dan anggarannya seperti apa, minat netizen atau minat konsumen terhadap produk barunya mereka ini seperti apa, apakah netizen banyak tertarik ataukah tidak. Jadi ketika mereka mengetahui pola netizen terhadap produk baru yang mereka launching ini, mereka bisa nih menentukan target, tujuan, dan anggaran. Jadi mereka kira-kirakan berdasarkan ketertarikan netizen atau konsumen tersebut. Selanjutnya kita beralih ke landasan teori klasifikasi influencer berdasarkan audiens. Terbagi menjadi 4 influencer, ada mega influencer, makro influencer, mikro influencer, dan nano influencer. Saya akan memberikan penjelasannya satu-satu. Yang pertama adalah mega influencer, itu yang paling atas. Biasanya followersnya atau pengikutnya di sosial media itu di atas 1 juta. Selebritas sangat kuat untuk brand awareness, komunikasi satu arah. Nah, biasanya mega influencer ini itu dia selebritis, artis, aktor, dan influencer yang memang udah punya nama besar dan terkenal. Contohnya seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Terus itu ada Jennifer Kaplan dan lain sebagainya. Itu kan mereka udah menekuni bidang influencer ini udah dari lama banget ya. Jadi pastinya pengikut mereka juga udah
banyak banget dan mereka itu juga, artis nih biasanya. Jadi mereka yang awalnya misalnya cuma hanya, akting aja, main film aja, tapi mereka juga, di samping itu punya kerjaan lain sebagai influencer untuk mempromosikan brand atau produk tertentu. Eee, Komunikasinya satu arah itu maksudnya biasanya kalau untuk mega influencer itu kita komunikasi secara langsung sama mereka itu susah. Secara langsung dalam artian itu, ketika kita nanya nih di kolom komentar atau melalui DM, itu biasanya komunikasinya satu arah karena, pengikut mereka banyak. Jadi kan, nggak mungkin dong kalau misal bener-bener dibales satu-satu tuh pertanyaan dari netizen atau konsumen, makanya disebut komunikasi satu arah. Terus yang kedua ada makro influencer, biasanya followers atau pengikutnya di media sosial itu berada di angka 100.000 sampai 1 juta. Kreator profesional, fokus edukasi dan ulasan produk. Nah, contohnya itu seperti David Gadgetin, mungkin beberapa teman ada yang tahu David Gadgetin, itu biasanya dia mempromosikan, eee, produk tertentu. Jadi, makro influencer ini dia lebih fokus ke bidang atau produk tertentu aja, contohnya David Gadgetin, itu kan, ia mempromosikan atau unboxing produk elektronik gitu atau digital seperti, handphone, terus laptop, dan alat elektronik lainnya. Dan masyarakat atau netizen yang nonton udah tahu nih, personal branding-nya dia itu adalah, dia mempromosikan barang-barang digital atau, barang-barang kayak, elektronik gitu. Terus, mmm, biasanya mereka juga fokus ke edukasi karena mereka cuma menekuni satu bidang tertentu aja nih yang mau dipromosiin. Jadinya mereka, apa ya, ibaratnya kayak ilmunya di bidang itu tuh udah, apa ya, udah kayak banyak gitu loh teman-teman, jadinya mereka juga memberikan fokus edukasi juga, nggak cuma, promosiin produk aja. Terus yang ketiga ada micro influencer, biasanya pengikut atau followers-nya itu berada di sekitar 10.000 sampai 100.000. Ahli di topik niche, kredibilitas tinggi, interaksi aktif dua arah. Nah, kalau di micro influencer itu biasanya interaksinya aktif dua arah, itu maksudnya komunikasi dan interaksi antara si influencer dengan netizen atau konsumen itu dia lebih aktif. Karena kan pengikutnya atau followersnya micro influencer itu dia nggak sebanyak mega influencer dan makro influencer. Jadinya mereka masih bisalah untuk membalas komentar atau pertanyaan dari netizen. Gitu. Terus yang terakhir ada nano influencer, biasanya pengikutnya di bawah 10.000, konsumen biasa atau teman, ikatan emosionalnya sangat kuat atau autentik. Dia ini kurang lebih sama kayak micro influencer, cuman, nano influencer ini dia interaksinya lebih lebih aktif lagi, dua arah dibanding micro influencer. Kalau nano influencer itu, mungkin ada temen yang dia itu influencer juga, cuman pengikutnya belum nyampe 10.000. Biasanya ada tuh yang mereka udah nerima endorse, entah itu endorse salon di kotanya, atau endorse makanan di kotanya, gitu. Jadi, eee, followers tidak belum sebanyak, micro influencer, makro, atau mega influencer. Jadi, biasanya itu dia konsumen terdekat kita sih, teman-teman. Terus interaksinya juga lebih dekat sama kita.